Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ria Muhammad dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas B dengan NPM 1950393. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang layanan bimbingan konseling dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Materi yang berjudul layanan orientasi. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu layanan bimbingan konseling. Tapi mohon maaf, saya akan bacakan terlebih dahulu dan nanti saya akan jelaskan sepahaman mungkin saya. Layanan bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan, baik di sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata ataupun tatap muka antara konselor dan konseli yang berisi usaha yang selaras, unik, human atau manusiawi, yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar konseli memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya baik saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang. Nah, jadi dari layanan bimbingan konseling itu mungkin ada pertanyaan, apa itu konselor dan apa itu konseli? Konselor sendiri adalah orang yang memberikan nasihat, sedangkan konseli adalah orang yang dinasihati. Seperti yang disebut tadi mengenai individu tersebut, itu individu tersebut adalah mengarah kepada konseli, orang yang dinasihati. Nah, lanjut ke materinya yang berjudul layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Jadi, layanan orientasi agar peserta didik dapat memahami di lingkungan barunya. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai. Secara umum, layanan orientasi dibutuhkan siswa baru untuk memperoleh informasi tentang sekolah dan bimbingan konseling. Sebagai pemahaman untuk beradaptasi, pengenalan lingkungan sekolah dapat tercapai secara utuh bila layanan orientasi dilakukan dengan optimal. Tujuan dari layanan orientasi adalah untuk memberikan pengalaman atau pengenalan kepada murid-murid tentang kegiatan dan situasi pendidikan yang akan ditempuhnya. Selain itu, layanan orientasi diharapkan dapat mencegah timbulnya permasalahan penyesuaian siswa dengan pola kehidupan sosial, belajar, dan kegiatan lain di sekolah yang berkaitan dengan keberhasilan siswa. Begitu juga bagi orang tua agar memahami kondisi dan situasi sekolah sehingga dapat mendukung keberhasilan anaknya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun informasi penelitiannya adalah dari guru bimbingan konseling, waka kesiswaan, dan tentunya dari siswa. Dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari proses penelitian pelaksanaan layanan orientasi dalam menyalurkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band, bela diri, kepramukaan, paskibra, dan ekstrakurikuler lainnya. Para siswa dapat menentukan kegiatan ekstrakurikuler apa yang mereka pilih di tahun ajaran baru. Selain itu, para siswa lebih menikmati kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih karena sesuai dengan bakat dan minat mereka. Karena di ekstrakurikuler yang mereka pilih, karena di sekolah ini
dalam menyalurkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan orientasi dengan memberikan pengarahan dan mengenalkan berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah. Mungkin dari penjelasan materi yang saya presentasikan atau saya jelaskan akan banyak menimbulkan pertanyaan. Mungkin seperti tujuan layanan orientasi itu untuk apa sih? Fungsi layanan orientasi itu untuk apa? Dan untuk melaksanakan layanan orientasi itu bagaimana? Nah, saya akan jawab satu persatu. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai. Sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah guna mencapai keberhasilan belajarnya. Yang pertanyaan yang kedua, mengenai fungsi layanan orientasi. Mengenai fungsi layanan orientasi, fungsi yaitu terdapat dari fungsi pemahaman, yaitu membantu siswa untuk mengenal dan memahami diri di lingkungannya secara total. Dimaksudkan agar peserta didik dapat mengenal dan memahami lingkungan yang baru bagi dirinya, sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan dunia yang akan ditempuhnya. Pertanyaan yang ketiga, mengenai pelaksanaan layanan orientasi. Terdapat 4 metode atau 4 tahapan. Yang pertama adalah metode yang dapat digunakan dalam pemberian layanan orientasi kepada siswa dapat diberikan dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, program homeroom, dan kunjungan ke berbagai wilayah atau ke berbagai tempat. Yang kedua, media dan instrumen. Dalam memberikan layanan orientasi dapat dilakukan dengan memberikan selebaran, penayangan video atau film, maupun dengan salindia seperti yang ada dalam PowerPoint. Soal yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga mengenai penyelenggaraan. Layanan orientasi dapat dilaksanakan pada 3 tahapan. Yang pertama, hari orientasi baru atau hari pertama yang dilaksanakannya orientasi. Yang kedua, pertemuan umum. Yang ketiga, pertemuan klasik atau pengenalan siswa pindahan atau pengenalan kelas baru kepada para siswa yang mengikuti orientasi. Metode keempat atau tahapan keempat ini adalah materi layanan orientasi. Layanan orientasi diberikan terutama pada awal tahun pelajaran siswa atau tahun ajaran baru yang meliputi hal-hal umum pada berikutnya atau meliputi 3 hal. Hal yang pertama adalah orientasi mengenai tata tertib sekolah. Hal yang kedua adalah orientasi mengenai keadaan guru dan karyawan. Hal yang ketiga adalah orientasi mengenai fasilitas belajar. Nah, jadi peserta didik atau siswa baru yang akan mengikuti orientasi akan diperkenalkan dengan tata tertib sekolah, keadaan guru atau karyawan atau perkenalan dengan guru dan karyawan sekolah, dan diperkenalkan dengan fasilitas belajar seperti laboratorium, lab komputer, lab bahasa, kemudian perpustakaan, dan fasilitas lainnya yang ada di sekolah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah perkataan atau bila kurang jelas mengenai artikulasinya atau kurang jelas mengenai pembawaannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.